Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to E4I channel English for Indonesia. Di video kali ini saya akan membahas tentang simple future. Ya, apa itu simple future dan seperti apa bentuk dari simple future? Kapan kita bisa menggunakan simple future? Let's check it out. Simple future tense is also usually known as be going to. Jadi yang namanya simple future itu nama lainnya ya be going to gitu ya. Jadi to be going to itu tergolong simple future. Jadi kapan sih kita bisa menggunakan will or be going to itu? Gitu ya. Yang pertama adalah to express future time. Jadi kalau ingin berbicara tentang sesuatu hal yang akan terjadi gitu ya, atau berbicara tentang hal-hal yang terjadinya itu di masa yang akan datang, maka kita bisa menggunakan will atau be going to. Atau bisa juga to indicate that an activity or event will take place at a time in the future. Jadi mau mengindikasikan bahwa ada suatu aktivitas atau suatu kejadian yang akan terjadi ya di masa yang akan datang. Jadi kita bisa menggunakan will or be going to. Untuk rumusnya di sini apabila kita menggunakan will gitu ya, maka rumusnya adalah setelah subjek ya, dia ada will, kemudian akan diikuti oleh simple form ya atau verb 1 ya. Simple form di sini berarti yang namanya simple form ini tidak ada penambahan s atau is ya, di verbnya gitu ya. Jadi intinya benar-benar simple, tidak ada penambahan s atau is di verbnya. Ya. Misalkan contoh di sini, I will study, gitu ya. You will study, she, it will study. Nah, ini ya. Jadi dia tidak ada penambahan s atau is di sini ya. Tidak ada penambahan is ya. Studies gitu ya. Walaupun subjeknya she, he, it gitu ya. Karena sudah terwakilkan oleh will. Ya ingat saja will ini tergolong yang namanya modality ya. Jadi yang namanya modality akan selalu diikuti oleh yang namanya simple form. Jadi ya termasuklah simple future yang menggunakan will. Jadi dia harus diikuti oleh simple form yang tidak ada penambahan s atau is. Kemudian di sini pronoun we will study ya, dia menggunakan sama will. They will study. It will be cloudy. Perhatikan di sini ya. Di sini dia menggunakan be sebagai bentuk simple formnya ya. Kenapa? Karena setelah ini dia diikuti oleh yang namanya adjective ya. Ada adjective di sini. Nah, jadi apabila ada adjective di situ maka setelah will dia tidak bisa kita katakan it will cloudy gitu, tanpa ada be. Karena be di sinilah yang kita katakan simple formnya. Simple formnya. Jadi intinya will itu harus ketemu dengan simple form dulu. Nah, jadi will tidak bisa ketemu langsung dengan adjective ya, tidak bisa. Makanya kita butuh be di sini ya sebagai pengganti simple formnya. Kemudian yang ini untuk informalnya ya atau spoken language-nya ya. Biasanya kan will-nya disingkat gitu ya. Misalkan yang di sini tadi I will study, spoken language-nya biasanya disingkat menjadi I'll study. You will study, you'll study. She, it will study, she, it will study. We will study, will study, they will study, they'll study. It will be cloudy, it'll be cloudy. Oke, ini untuk penggunaan will. Selanjutnya untuk penggunaan be going to ya. Setelah subjek dia diikuti oleh to be-nya bisa am atau bisa is, bisa are ya. Tergantung dari subjek. Ya, subject verb agreement gitu ya. Jadi
To be-nya di sini mengikuti subjek. Subjeknya apa? Dia harus mengikuti. Kemudian setelah to be dia akan ada yang namanya going to. Ya, kemudian dia diikuti oleh simple form. Jadi di sini secara meaning sebenarnya yang namanya be going to dengan will sama ya. Dia berarti akan. Jadi going to di sini artinya bukan pergi ya, tapi dianya artinya adalah akan, be going to di sini. Ya, jadi apabila kita mau mengatakan dia akan pergi gitu ya, maka kita masih tetap harus butuh go. Di sini misalkan saja contohnya, oh ya, di sini dia masih tetap menggunakan simple form ya, jadi tidak ada penambahan s atau is ya. Jadi benar-benar bentuk dasarnya. Ya, misalkan contoh di sini untuk pronoun I dia menggunakan to be am, ya, I am going to study. Gitu ya. Kemudian untuk pronoun you dia menggunakan are, you are going to study. Ya, ini simple formnya ya. Ya. It is going to study, we are going to study, they are going to study, it is going to be cloudy. Jadi study-nya di sini adalah simple form. Ya. Simple form ya. Kalau yang kalimat terakhir ini, contoh yang terakhir ini be-nya yang simple form ya. Sedangkan cloudy-nya seperti yang tadi ya, yang di will tadi ini adalah adjective ya. Jadi sama seperti bentuk dari will, maka setelah to be going to kita masih tetap butuh be ya sebagai simple formnya. Ya, karena baik will atau to be going to dia tidak bisa langsung ketemu dengan adjective ya, dia harus diikuti oleh simple form dulu ya. Oke, ini contoh untuk spoken language-nya. I'm going to study, you are going to study, she is going to study, we're going to study, they are going to study, it's going to be cloudy. Oke, selanjutnya contoh. Misalkan di sini ya, Jack will finish his work tomorrow. Ya, jadi di sini dia menggunakan will ya. Will di sini dia diikuti oleh simple form finish. Finishnya di sini tidak ada is ya. Walaupun Jack ini singular gitu ya, dia proper noun yang yang dianggap singular, tapi dia tetap verbnya tidak ada penambahan is ya, karena sudah karena di sini dia menggunakan will. Will harus diikuti oleh simple form. Terus kalau misalkan saja dia menggunakan to be going to, maka kita tidak menggunakan will lagi ya, tapi kita menggunakan to be going to. Di sini Jack is going to, ya ini to be going to-nya ya, finish. Nah, ini simple formnya is work tomorrow. Jadi kedua-duanya ini bisa dipakai ya. Kedua-duanya grammatically correct. Dua-duanya secara grammar dia benar ya. Bisa menggunakan will, bisa menggunakan to be going to. Ya. Selanjutnya, Jill's such a creative artist ya, and she's so patient with children. Kemudian B menjawab, she'll be very successful as an elementary art teacher. Dia menggunakan will di sini. Nah, B-nya ini simple formnya. Sini adverb ya. Jadi intinya sama aja. Kalau adverb juga kita harus menggunakan be. Ya, tidak bisa will langsung diikuti oleh adverb ya. Ini adverb of phrase ya. Very successful. Terus kalau misalkan kita mau menggunakan to be going to juga bisa ya ini. Nah, misalkan di sini she's going to be very successful as an elementary art teacher. Ya, jadi dua-duanya bisa ya. Tinggal pilih aja mau menggunakan will atau mau menggunakan to be going to di sini. Nah, jadi tapi untuk hal yang seperti ini saja ya, kita bisa menggunakan kondisi yang seperti ini saja yang sebenarnya kita bisa menggunakan will atau bisa menggunakan to be going to. Dua-duanya bisa ya. Karena di sini kan kita ngomongin prediksi, maka predictions ya. Jadi kita bisa menggunakan will, bisa menggunakan to be going to, tinggal dipilih aja. Tapi ada konteks lain di situ yang hanya bisa menggunakan will atau hanya bisa menggunakan to be going to. Ya. Untuk hal tersebut saya akan jelaskan di video selanjutnya ya. Jadi
dicek saja video selanjutnya dari saya. Ya, oke. Baik, sekian pembahasan saya tentang simple future. Mudah-mudahan materi ini dapat dipahami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan ajukan pertanyaan di kolom komentar. Atau apabila kalian ada yang ingin request mau bahas tentang apa di channel ini ya, untuk selanjutnya, untuk video pembelajaran bahasa Inggris selanjutnya, silakan ya kasih saran di kolom komentar ya, mau bahas tentang apa. Jadi jangan lupa like, share, dan subscribe juga. Sampai jumpa di video pembelajaran bahasa Inggris selanjutnya. Thank you for watching. Bye-bye.